Halo teman-teman semua. Kalau sebelumnya kita telah bahas tentang fungsi operasi aritmatika atau operator, acuan relatif absolut serta count if dan sound if. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu fungsi string. Jadi fungsi string itu digunakan untuk apa namanya eh, operasi terhadap kalimat atau kata-kata. Ya, oke, kita ke fungsi stringnya dulu. Jadi fungsi string itu biasanya kita kenal berapa digit dari kiri terhadap suatu kalimat, berapa digit dari kanan terhadap suatu kalimat. Ya, kalau di sini kita akan mengenal berapa digit ke kiri dari sebuah sel, berapa digit ke kanan dari sebuah sel. Ya, jadi nanti kita akan menghitung sel C18 sampai C27. Oke. Dalam sebuah fungsi string tetap saja rumus kita selalu dahulu dengan sama dengan. Kemudian kalau kita hitung dari kiri berarti kita gunakan left. Kemudian di sini udah ada rumusnya. Yang pertama adalah teks ya, di ruas pertama itu teks. Ya, ruas pertama teks, kemudian kita pisahkan ruas berikutnya dengan koma atau barangkali teman-teman bisa titik koma, disesuaikan. Berapa digit kita mau ambil? Kita akan mengambil 3 misalnya. Ini akan berfungsi nanti ketika menginisialkan beberapa orang pegawai untuk kita masukkan ke nomor ID card mungkin. Kemudian nomor apa namanya istilahnya biasanya di perpustakaan nih selalu kita gunakan digit pertama 3 digit pertama dari judul bukunya untuk nomor buku atau nomor panggil istilahnya. Kemudian digit berikutnya nomor penerbit itu seterusnya. Nah, ini tinggal kita copy, tarik, ya sama ya. Jadi ini masih menggunakan fungsi relatif. Ini juga bisa nanti teman-teman bisa gunakan fungsi absolut kalau memang dibutuhkan. Berikutnya yang dari kanan kita sama dengan kan, kita gunakan right ya. Teksnya atau selnya, kemudian berapa digit kita tetap gunakan digit. Oke. Saya. Oke, namun sebelum itu biasanya terhadap suatu teks ini kan ada spasi. Nah, spasinya harusnya tidak dihitung kan. Nah, kita bisa tambahkan substitute namanya. Jadi sebelum ada spasi kita tambahkan dulu dah ini. Tanpa spasi ya, tanpa spasi. Jadi kalau teman-teman insert sebuah baris atau sebuah kolom tidak akan pengaruhi rumus karena rumusnya akan bergerak ya. Oke, ini tanpa spasinya kita gunakan substitute teman-teman. Jadi substitute itu digunakan untuk mereplace sebuah karakter dari kalimat. Ya, contohnya misalnya substitute text old text atau teks yang lama yang akan kita ganti dengan new text. Misalnya katakanlah kita akan ganti P-nya ini ya. Jangan lupa teman-teman gunakan string. Ini namanya string petik. P-nya ini akan kita ganti dengan X misalnya. Kalau kita menulis string, menulis huruf atau karakter, kita harus gunakan string ya. Oh, sorry. Stringnya ini petik 2, teman-teman. Ya, petik 2. Enter. Ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. P-nya semua di replace, dijadikan X. Ya. Oke. Tapi pada kondisi ini kita tidak perlukan seperti itu. Kita akan menghapus spasinya. Jadi ya spasi kita tulis di sini diganti dengan kosong. Jadi ini spasi, ini kosong ya. Enter. Nah, dia akan digabungkan semuanya. Ya, sehingga di sini akan berpengaruh. Ya. Kalau kiri kanan mungkin belum terlihat, tetapi kalau tengah nanti akan terlihat. Karena dihitung dari kiri ke kanan. Oke. Namun biasanya ini akan mempengaruhi. Jadi kita tidak perlu menampilkan ini. Teman-teman boleh hide. Itu ada tombol hide. Jadi di kolom ini klik hide.
Barangkali di laporan keuangan nanti beberapa angka yang tidak mesti kita tampilkan kita bisa hide. Tapi masih ada angka-angka tersebut ya. Oke. Atau barangkali teman-teman juga bisa gabungin rumusnya. Jadi ini bisa digabung, teman-teman. Jadi ini bisa digabung, di copy aja. Kemudian ditaruh di sini, yaitu kita replace C18-nya. Jadi yang ada di sini, sorry. Yang ada di C18-nya nanti adalah huruf atau sel yang sudah tanpa spasi. Ya, jadi seperti ini. Antara rumus 1, ini kan kurung merah. Ini juga kurung hitam. Si Excel sudah memberikan hal yang berbeda antar rumus. Jadi kalau tutupnya merah, kurung bukannya merah, kurung tutupnya juga harus merah. Barangkali kalau lebih akan berbeda. Ini nggak punya teman dia. Berarti lebih kurungnya ya. Jadi teman-teman, ini di enter aja ya. Jadi nanti ini nggak diperlukan lagi. Kita bisa delete. Oke. Kemudian tengah ini baru akan berpengaruh dengan adanya penghapusan spasi seperti tadi ya. Gimana rumusnya? Substitute ini sama ya, saya tuliskan di sini. Alt text kemudian new text, alt textnya spasi, new textnya kosong. Kemudian ada 3 ruas kalau middle, startnya dari digit ke berapa digit kita ambil. Yes, kita startnya dari digit ke berapa ya? Coba dari kelima. Kita ambil dari 5, kemudian kita ambil 3 saja. Ya, ini dihitung dari kiri, teman-teman. Oke, jadi ini apa jadinya ya? Jadi startnya dari digit kelima, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari A-nya itu dihitung. A itu digit kelima. Ya, A-nya ini digit kelima. Dari digit kelima, berapa angka atau berapa karakter kita akan tampilkan. Oke, jadi seperti inilah. Kalau misalnya kita mau dari P, berarti digit ke-6 itu. Oke, sehingga seperti ini ya. Berikutnya jumlah karakter, kita akan menghitung jumlah karakter si nama. Jadi kita gunakan len. Len ini untuk menghitung jumlah karakter. Ini misalnya boleh. Ini cuma 1 ruas, 17. Kalau kita menghitung karakternya si yang sudah tanpa spasi, boleh. Substitute namanya ini, kemudian baris yang dihapus. Artinya si karakternya ini yang sudah tanpa spasi berapa sih sebenarnya untuk karakter aslinya. Nah, kelihatan lah. Oke. Itu fungsi string. Ini juga akan sangat berguna sekali nanti ketika kita akan melakukan perhitungan di buku besar ya. Kita akan banyak menggunakan akun-akun di sana.